Halo teman-teman, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana rasanya menjadi bayi di zaman manusia purba? Tidak ada rumah yang nyaman, tidak ada rumah sakit, tidak ada susu formula, bahkan tidak ada pakaian modern seperti sekarang. Di luar sana ada cuaca yang keras, hewan buas yang berkeliaran, dan berbagai bahaya yang mengintai setiap saat. Kalau menurut kalian, apakah bayi manusia purba lebih kuat daripada bayi zaman sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Nah, banyak orang mengira bahwa bayi manusia purba lahir dengan kemampuan yang luar biasa, padahal kenyataannya tidak begitu. Bayi manusia purba lahir hampir sama seperti bayi modern. Mereka belum bisa berjalan, belum bisa berbicara, dan tidak mampu mencari makan sendiri. Mereka sangat bergantung pada orang dewasa untuk bertahan hidup. Ketika seorang bayi lahir di zaman purba, ibunya menjadi pelindung utama. Sang ibu akan selalu menjaga bayinya dan membawanya kemanapun ia pergi. Saat mencari buah-buahan, akar-akaran, atau berburu bersama kelompoknya, bayi seringkali digendong menggunakan kain sederhana dari kulit hewan atau bahan alami lainnya. Para ilmuwan percaya bahwa manusia memiliki masa pertumbuhan yang lebih lama dibandingkan banyak hewan lainnya. Seekor anak rusa, misalnya, bisa berdiri hanya beberapa saat setelah lahir. Namun bayi manusia membutuhkan waktu berbulan-bulan sebelum bisa merangkak dan bertahun-tahun sebelum benar-benar mandiri. Meskipun terlihat seperti kelemahan, ternyata hal ini justru menjadi salah satu keunggulan manusia. Karena membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh, otak manusia memiliki kesempatan berkembang lebih besar. Inilah yang membuat manusia mampu belajar, berpikir, dan menciptakan berbagai hal yang luar biasa. Namun ada satu pertanyaan penting. Jika bayi manusia sangat lemah, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di lingkungan yang begitu berbahaya? Jawabannya adalah kerjasama. Manusia purba tidak hidup sendirian, mereka hidup dalam kelompok yang saling membantu. Ketika seorang ibu sedang mencari makanan, anggota kelompok lainnya bisa membantu menjaga bayi. Ayah, nenek, kakak, saudara, dan anggota kelompok lain ikut berperan dalam merawat anak-anak. Banyak peneliti menyebut kemampuan bekerja sama ini sebagai salah satu alasan utama manusia bisa bertahan dan berkembang selama ribuan tahun. Tidak seperti banyak hewan yang hanya mengandalkan kekuatan fisik, manusia mengandalkan kebersamaan. Selain itu, bayi manusia purba biasanya disusui dalam waktu yang cukup lama. ASI menjadi sumber nutrisi utama yang membantu pertumbuhan dan meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Dengan begitu, bayi memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dari berbagai penyakit dan kondisi lingkungan yang sulit. Meski begitu, kehidupan mereka tetap tidak mudah. Pada masa itu belum ada obat-obatan modern. Penyakit yang saat ini bisa diobati dengan mudah mungkin saja menjadi ancaman besar. Cuaca ekstrem juga bisa menjadi masalah serius. Musim dingin, hujan berkepanjangan, atau kekurangan makanan dapat mengancam keselamatan seluruh kelompok, termasuk bayi-bayi yang masih kecil. Ancaman lainnya datang dari hewan buas. Di berbagai wilayah dunia, manusia purba hidup berdampingan dengan predator besar seperti harimau bertaring pedang, serigala purba, dan berbagai hewan berbahaya lainnya. Karena itulah kelompok manusia purba sering memilih tempat tinggal yang relatif aman, seperti gua atau daerah yang mudah diawasi. Menariknya, semakin lama manusia berkembang, semakin baik pula kemampuan mereka dalam melindungi anak-anaknya. Mereka mulai membuat tempat berlindung yang lebih baik, menciptakan alat-alat sederhana, dan belajar mengendalikan api. Semua penemuan ini membantu meningkatkan peluang hidup seluruh kelompok. Api misalnya, bukan hanya digunakan untuk memasak makanan. Api juga membantu menghangatkan tubuh saat malam hari dan mengusir hewan-hewan liar yang berbahaya. Dengan adanya api, bayi dan anak-anak bisa hidup dalam lingkungan yang lebih aman. Seiring berjalannya waktu, bayi-bayi yang berhasil bertahan tumbuh menjadi orang dewasa. Mereka kemudian memiliki anak sendiri dan mewariskan pengetahuan yang telah dipelajari kepada generasi berikutnya. Proses ini terus berlangsung selama ribuan bahkan jutaan tahun hingga akhirnya melahirkan manusia modern seperti kita saat ini. Jika dipikir-pikir, keberadaan kita hari ini adalah hasil dari perjuangan panjang nenek moyang kita. Setiap generasi berhasil melindungi anak-anak mereka dari berbagai ancaman, sehingga garis keturunan manusia terus berlanjut sampai sekarang. Jadi, ketika kita bertanya bagaimana bayi manusia purba bisa bertahan hidup, jawabannya bukan
karena mereka memiliki kekuatan super atau kemampuan khusus. Mereka bisa bertahan, karena kasih sayang orang tua, dukungan kelompok, kerjasama, dan kemampuan manusia untuk saling menjaga satu sama lain. Dan mungkin, pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kisah ini, adalah, bahwa sejak zaman purba hingga sekarang, kekuatan terbesar manusia bukanlah otot atau senjata, melainkan kebersamaan. Kalau kalian hidup di zaman manusia purba, menurut kalian apa tantangan terbesar yang akan kalian hadapi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.